Oke, teman-teman selamat pagi semua. Selamat berkumpul lagi di ibadah Korem. Kemudian mau kasih pengumuman dulu sebentar sebelum nanti Daril akan pimpin kita di dalam ibadah. Teman-teman jangan lupa yang mau open cam, sangat berharap teman-teman boleh open cam, boleh buka kamera. Kalaupun tidak, teman-teman boleh menutup kamera tapi juga boleh mengikuti ibadah dengan baik. Teman-teman yang ikut berdua bertiga boleh ditulis nama dan selama ibadah berlangsung teman-teman boleh unmute suara ya. Thank you buat hari ini, selamat beribadah dan teman-teman sebentar juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Pagi semua, apa kabar ya? Pasti pada sehat kan? Sekarang pada hari Minggu ini kita kembali untuk memuji Tuhan lagi teman-teman. Tetapi sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, Tuhan itu baik banget loh. Dia sudah membimbing kita dari kita masih kecil sampai sekarang. Tuhan tidak memandang kita dari fisik-fisik kita ataupun talenta-talenta yang kita punya. Tuhan adalah Allah yang maha adil. Maka dari itu, mari kita mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku.
teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, terima kasih Tuhan, terima kasih telah memimpin kita dalam seminggu ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah membimbing kami mungkin dalam sekolah dan libur kami. Tuhan, kami juga sekali lagi memohonkan Tuhan untuk memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dalam seminggu ini mungkin kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk memohon agar Tuhan mengampuni kita semua. Saat kita berbuat dosa, kita bisa menjadi tambah jauh dengan Tuhan. Tapi Tuhan akan mengampuni kita agar kita bisa menjadi semakin suci dan bisa tambah dekat dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ke Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Teman-teman, kita bersyukur ya seperti pujian ini, bagaimana Tuhan boleh memimpin hidup kita sampai hari ini. Kemudian nggak tahu bagaimana teman-teman melalui hidup, tapi kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih boleh ada. Untuk itu, kemudian kasih waktu teman-teman 1 menit, 2 menit di awal ini untuk boleh berdoa, boleh mengakui dosa dan kesalahan, memohon ampun atas setiap apa yang kita sudah lakukan. Dan di waktu-waktu ke depan ini, teman-teman boleh berdoa dulu, nanti kemudian akan memimpin setelah itu. Mari teman-teman boleh mengambil waktu teduh secara pribadi, berdoa, datang ke Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami diberikan kesempatan Tuhan di hari ini kami boleh beribadah, sebuah anugerah di mana kami boleh kembali lagi diajak untuk boleh bersekutu, bahkan juga untuk boleh merasakan anugerah Tuhan melalui ibadah ini. Tapi sekali lagi Tuhan, kami mau memohon Tuhan boleh mengampuni dosa kami. Karena kami sadar waktu kami datang beribadah di depan Tuhan, kami datang kepada Allah yang Maha Kudus, dan Allah yang tahu segala hal yang kami kerjakan, dan Allah yang bisa mengukur segala motivasi yang kami lakukan. Dan untuk itu Tuhan, jika Kau menemukan ada dosa dalam hidup kami, sekali lagi Tuhan boleh mengampuni, Tuhan boleh menyucikan, dan Tuhan juga boleh melayakkan setiap kami. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami boleh betul-betul hidup di dalam Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, dan kami juga boleh semakin hari juga Tuhan, boleh berkomitmen untuk boleh semakin serupa Tuhan dan boleh meninggalkan segala kebiasaan buruk kami dan dosa kami. Terima kasih Tuhan buat momen ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sama-sama dengan Ko Andrian, kita akan mengakui pengakuan iman kita ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dosa kita telah diampuni. Kita itu bukan apa-apa jika tidak ada Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita bersukacita untuk memuji nama Dia bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkara
Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa menerangkan jalan hidup kita supaya kita bisa selalu berjalan di jalannya. Tuhan, ketika kita sedang sesat, kita tidak boleh takut karena ada Tuhan di sisi kita. Mari kita menyanyikan lagu firman pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Senang akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman semua dalam kebaktian di Korem, ya. Dan kita hari ini akan sama-sama mau lihat satu tema, bertumbuh dan berbuah melalui puasa. Ini tema yang menarik untuk kita bahas hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Mari kita berdoa, ya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kesempatan di mana kami boleh sama-sama Tuhan bersekutu, bergabung di dalam satu ruangan digital ini, untuk kami belajar firman Tuhan, belajar untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan melatih hidup kami, diri kami, sebagaimana apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong supaya firman-Mu ini menjadi relevan bagi setiap kami anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk melakukannya dalam hidup kami. Urapi waktu-waktu ini setiap kami, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan saksikan satu tema, ya. Tema yang dikasih ke saya adalah bertumbuh melalui puasa. Ini satu tema yang sebenarnya menarik, ya. Menarik karena ini adalah satu hal yang mungkin buat sebagian teman-teman nggak biasa kita alami atau nggak biasa kita tahu begitu, ya, atau jarang dibahas juga di gereja mungkin, ya. Nah, karena itu teman-teman, mungkin kesan kebanyakan kita, puasa itu kok emangnya ada di dalam Kristen begitu kan? Waktu si Ko Andrian hubungi Ko pertama kali, temanya apa? Bertumbuh melalui puasa. Ya elah, temanya kok begini gitu kan? Nah, karena apa? Karena mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, loh, Kristen emangnya puasa? Kan begitu kan, ya? Karena apa? Karena yang ada dalam bayangan kita, puasa itu adalah milik orang-orang yang Muslim atau yang beragama Islam, ya kan? Setiap tahun ada bulan puasa, bulan Ramadan, gitu kan? Ditutup dengan Idul Fitri, gitu kan? Idul Fitri. Nah, jadi kita berpikir bahwa itu tuh punyanya orang Islam doang. Nah, ternyata puasa itu bukan milik orang Muslim. Kalau ada orang Muslim yang mengatakan, well, puasa itu dari kita, yang lain ikut-ikutan. Nah, itu orang yang nggak belajar sejarah, teman-teman.
Puasa atau tradisi puasa itu adalah tradisi ibadah dari Yahudi dan Kristen dan juga Islam. Begitu. Nah, dari Yahudi, orang-orang Yahudi itu sudah melakukan puasa. Bahkan kalau kita bilang agama Yahudi itu atau Yudaisme itu sejak abad 20 sebelum Masehi. Abad 20 sebelum Masehi itu berarti tahun berapa? Kalau abad 20 sebelum Masehi berarti sekitar tahun 2000 sampai 1900 sebelum Masehi. Berarti berapa ribu tahun sebelum ini? Sebelum sekarang? 4000 tahun. Yudaisme itu tuh sudah sejak Abraham dan sebagainya ya. Itu sudah 4000 tahun sebelum ini begitu loh teman-teman, sebelum hari ini. Jadi kalau ada orang Muslim yang mengatakan bahwa oh itu punyanya Islam, itu keliru, itu orang yang nggak belajar sejarah. Ya, sejak Yudaisme, sejak bangsa Israel, bahkan sejak orang Kristen abad pertama Masehi, ya sudah mempraktikkan yang namanya puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah tradisi orang-orang Yahudi. Teman-teman, orang Kristen itu berakar dari agama Yahudi. Yesus lahir sebagai bangsa Yahudi, orang Yehuda, ya kan? Para murid orang-orang Israel adalah orang-orang Yahudi tadinya, sehingga Yahudi dan Kristen membagi atau men-share satu kultur yang sama. Salah satunya adalah puasa. Nah, barulah pada abad yang ke-7 Masehi, sekitar tahun 600-an, Islam lahir. Dan waktu itulah mereka juga mempraktikkan puasa. Jadi once again, puasa itu bukan satu-satunya milik orang Islam, ya, atau orang Muslim begitu. Jadi kalau kita berpikir puasa itu cuma ada di Islam, keliru. Itu sangat keliru. Karena baik orang Kristen atau orang Yahudi telah mempraktikkan yang namanya puasa. Nah, cuman karena kita hari ini tentu tidak bahas dengan lengkap apa perbedaan antara puasa antara Islam dan yang lain ya. Kita bahas tentang yang namanya puasa di dalam Kristen. Teman-teman, kita akan bahas sebelum kita ngomong tentang bertumbuh dan berbuah, kita bahas tentang apa itu puasa dulu. Karena puasa yang selama ini kita kenal adalah puasa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, betul nggak sih? Ya kan? Puasa yang bangun sahur gitu kan, di kiri kanan ribut gitu kan, bunyi azan, ayo bangun sahur. Nah, kalau nggak tahu kalau teman-teman di Citra 2 atau 2 extension atau Citra 6 kayaknya nggak tahu ya yang begitu-begitu. Tetapi kalau tinggal di dekat kampung-kampung yang batas kampung-kampung, wah itu udah pagi-pagi udah pasti teriak-teriak gitu ya, sahur gitu. Nah, bangun sahur, jalanin puasa siang-siang sampai sore nyolong-nyolong, terus kemudian berbuka puasa dengan apa? Berbuka puasa dengan sirup marjan, kan begitu kan ya. Iklannya kan begitu. Nah, kita hari ini akan bahas dulu apa itu puasa sebenarnya di dalam kekristenan. Terus kenapa kita puasa dan bagaimana kita berpuasa. Begitu. Nah, teman-teman, pertanyaan mulai dari yang paling pertama. Apa itu puasa? Teman-teman, puasa itu juga dilakukan oleh Yesus. Sebelum Yesus atau sesudah Yesus dibaptis, apa yang Yesus lakukan? Berpuasa. Oke. Nah, kenapa Yesus berpuasa? Karena sebenarnya arti dari puasa itu sendiri itu semacam ritual yang memang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk membatasi makan dan minum, dan itu tuh dilakukan sejak tradisi orang Yahudi, bahkan tradisi gereja. Nah, di dalam beberapa waktu yang lalu, aku bahas di kebaktian umum di Citra tentang puasa, Yesus yang berpuasa, begitu. Kenapa Yesus berpuasa? Itu sebagai semacam tanda ujian iman untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi hari itu bahwa Yesus bukan orang biasa. Yesus itu Tuhan. Karena dia melalui puasa tersebut, atau masa puasa itu, atau masa ujian itu dengan baik. Nah, tetapi buat kita harus melihat puasa itu adalah sesuatu yang bukan asing untuk orang Kristen. Kita hari ini aja nih yang jarang melakukan puasa. Iya nggak? Ada di antara teman-teman udah pernah puasa nggak? Boleh raise your hand. Yang udah pernah lakuin puasa?
Jangan bilang puasa untuk cek darah ya. Puasa gitu untuk di dalam ininya Kristen. Nggak ada kan? Nah, sudah diduga. Karena apa? Karena memang kita tidak besar dalam kultur itu. Puasa ini adalah semacam kultur yang memang erat dilakukan oleh misalnya orang-orang Katolik atau orang Kristen Ortodoks. Di dalam tradisi Kristen, memang puasa itu dilakukan, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya Rabu Abu. Pernah dengar nggak? Rabu Abu. Nah, Rabu Abu itu adalah semacam hari raya orang-orang yang dilakukan di orang-orang gereja Katolik, dan mereka itu mengoleskan abu di jidat. Gitu. Si pastornya itu ngolesin abu di jidatnya jemaat gitu. Kenapa? Itu sebenarnya Rabu sebelum hari Jumat Yesus mati. Kan Jumat Agung. Jumat Agung tuh apa? Jumat Agung tuh peringatan Yesus mati di kayu salib. Di hari Rabunya, Rabu malam, itu orang-orang Katolik melakukan sebuah misa Rabu Abu. Rabu Abu itu ya itu tadi, mengenang Yesus yang akan mati. Jadi abu itu tanda fana ya. Kan kita kan manusia kalau mati menjadi debu. Jadi abunya dioles. Nah, pada waktu hari Rabu Abu itu orang Katolik puasa. Kayak gitu, itu bagian dari ritual agama, teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya ada banyak lagi hari-hari yang lain mereka tuh berpuasa. Juga orang-orang Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks tuh apaan? Kristen yang ada di daerah Yunani, Rusia sekarang itu tuh Kristen Ortodoks. Jadi Kristen itu gini loh teman-teman. Kristen itu nggak kayak Kristen satu-satunya di kita, gitu. Di Indonesia Kristen itu paling kan kita kenalnya Injili kayak GKY, GKI mungkin ya. Terus kita kenalnya Katolik atau kita kenalnya karismatik, Pentakostal begitu. Nah, Kristen di Indonesia tuh terlalu, kalau kita bilang wah gerejanya banyak amat, nggak banyak-banyak amat. Di seluruh dunia lebih banyak lagi. Ini namanya tradisi, namanya budaya kayak gitu. Sama kayak misalnya kita di sini makan nasi, orang bule makan kentang. Kan begitu kan? Mana yang benar? Ya budaya gitu loh, karena tradisi. Nah sama, di dalam gereja pun dilakukan tradisi-tradisi seperti itu. Cuman memang kita jarang melakukan puasa. Nah di gereja misalnya seperti gereja-gereja yang tertentu, itu mereka melakukan puasa juga. Tetapi biasanya puasanya itu ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan minta mujizat. Nah gitu. Nah, di dalam gereja yang di Indonesia nih, ada nih pengkhotbah yang mengatakan kayak begini nih. Kalau misalnya kita, ini nih ya, ini acaranya ya. Jadi mereka berpuasa itu minta supaya punya kuasa. Jadi dengan berpuasa, mereka berharap ada kuasa. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bermimpi pengen punya kekuatan super ya, kayak Marvel begitu, Marvel superheroes, berpuasalah supaya dapat kekuatan super begitu. Nah, ini ada gereja yang melakukannya kayak begitu, teman-teman. Aneh nggak kedengarannya? Iya, aneh. Emang aneh begitu ya. Tetapi ini adalah satu hal yang terjadi. Kenapa Kuku mesti ngomong sama teman-teman hari ini? Supaya teman-teman tahu. Nanti teman-teman akan ketemu nih sama teman sekolah atau ketemu sama siapa yang ngajarin gini, kamu mau ujian, puasa dulu. Tujuannya apa? Supaya kamu lulus ujian. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang kalau kita pikir-pikir, coba pikir. Apakah bisa kita itu memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau? Seakan-akan Tuhan itu kayak orang tua yang tidak berdaya, terus anaknya kita umatnya ini lagi puasa, aduh Tuhan, puasa nih gitu, gua nggak makan, gua nggak minum, Tuhan, lulusin ujian dong gitu. Emang Tuhan itu bego apa? Pernah mikir nggak itu? Ya kan? Berpuasalah supaya apa? Oh supaya kamu lulus ujian, padahal malas belajar. Ya malas belajar, kita paksa Tuhan pakai cara instan, ya udah gue puasa Tuhan. Tuhan gue udah puasa nih, Tuhan beresin ya masalah saya ya. Tuhan saya udah puasa nih, Tuhan tolong ya, saya mau mobil baru Tuhan. Itu kan keliru. Bisakah kita memaksa Tuhan seperti anak kecil yang ngerengek-ngerengek, minta mainan, minta mobil-mobilan? Bisakah begitu? Ya kalau bisa begitu, itu Tuhan yang bego. I repeat, Tuhan yang bodoh. Yang bisa dipaksa oleh manusia karena puasa. Kayak gitu.
Nah, teman-teman, kenapa Koko ngomong ini, emphasis ini? Karena ini satu pemikiran yang keliru yang mengakibatkan banyak orang Kristen hari ini. Orang Kristen hari ini itu tidak dewasa. Orang Kristen hari ini tuh pemikirannya bodoh. Begitu. Dia berpikir bisa melakukan sesuatu, kasih persembahan, tujuannya supaya Tuhan baik sama kita. Emang Tuhan bodoh begitu? Ya kan? Tuhan emang bisa dibaik-baikin supaya dia baik sama kita? Enggak, dia Tuhan. Begitu. Kita sejak remaja seharusnya punya mindset yang benar. Gak bisa kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa atau mengapa kita berpuasa, teman-teman? Jadi tujuan puasa itu apa? Kalau ada gereja yang ngajarin tujuan puasa supaya doamu dijawab Tuhan, itu salah. Jelas itu salah. Kenapa kita berpuasa? Puasa itu adalah bentuk disiplin rohani, teman-teman. Apa itu kok disiplin rohani? Disiplin itu sesederhana kayak begini. Teman-teman yang tadinya malas bangun pagi, didisiplin supaya bangun pagi. Nah gitu. Itu paling sederhana. Yang tadinya malas, jadi rajin. Nah itu disiplin. Jadi disiplin itu adalah cara kita untuk melatih diri. Yang tadinya malas belajar, jadi rajin belajar. Yang tadinya kerjaannya kaum rebahan, jadi aktif. Nah, itu disiplin. Nah, bentuk dari disiplin rohani berpuasa itu tujuannya adalah supaya melatih diri kita supaya bisa tahan diri. Supaya bisa tahan diri kita. Menahan diri, menahan hawa nafsu. Dan melatih diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ini dua hal ini kita akan elaborasi. Pertama, puasa itu pada dasarnya itu adalah mengkontrol diri sendiri. Mengontrol diri sendiri. Siapa di sini yang tidak bisa tahan ketika melihat GrabFood diskon makanan, ya kan? Buy one get one, boba, milk, begitu. Terus kemudian buka GrabFood, lihat, wow, apa KFC one bucket hanya 30.000, langsung kita beli. Itu bagian dari apa? Impulsif secara psikologi. Itu adalah rasa impulsif yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau membeli, makan, dan memuaskan our appetite. Rasa apa? Nafsu makan kita. Gitu. Teman-teman perhatikan, biasanya ibu-ibu, emak-emak itu kalau misalnya di end year sale, diskon. Nah, kemarin tuh tanggal 7 bulan 7. Ayo siapa yang itu window shopping tuh, lihat Lazada lah, lihat Shopee lah, lihat apalah, Tokopedia lah, kan begitu kan? Coba lihat emak kita, ibu-ibu kita itu ya, mama-mama kita itu tidak bisa tahan diri untuk belanja online. Berapa banyak yang lihat bapaknya ngomel terus, papa di rumah ngomel terus, kamu beli ini lagi, beli itu lagi, nggak ada guna, kan gitu. Kenapa? Karena nggak bisa menahan diri. Dan teman-teman lihat berapa banyak orang nggak bisa menahan diri. Dan karena tidak bisa menahan diri, banyak masalah dalam hidup. Betul? Iya kan? Nggak bisa menahan diri untuk main game. Akhirnya apa? Tugas yang mestinya dikumpulkan besok, akhirnya tidak terkumpul. Atau tidak bisa dikerjakan dengan maksimal. Tidak bisa menahan diri untuk apa? Untuk menunda, udah ntar aja, mager nih, gitu kan. Nggak bisa menahan diri untuk apa? Untuk keluar dari kasur. Nggak bisa menahan diri untuk apa? Untuk macam-macam. Karena nggak bisa menahan diri, kita dapat banyak masalah. Betul? Nah, puasa melatih diri kita untuk bisa menahan diri, teman-teman. Kenapa begitu? Karena puasa itu praktiknya adalah menahan lapar, makan, ditahan. Kita kadang-kadang itu ya terbiasa. Coba teman-teman bayangin ya. Sejak kecil kita tuh terbiasa waktu baby, kita tuh begini kalau misalnya lapar. Mamanya kita datang, dikasih makan, betul kan? Kita lagi berak di celana, gitu kan, diurusin. Diurusin. Sampai kita mulai gede, apa-apa teriak, mama, diurusin. Bapak, diurusin. Kalau itu sampai tua, kita kayak begitu, bagaimana caranya tuh? Bisa bayangin nggak masa depanmu kayak begitu? Kalau misalnya apa-apa kamu selalu doang. Termasuk kalau kamu pengen sesuatu, permen, gitu, minta, mau dapat. Pengen sesuatu, pengen dapat. Pengen sesuatu, dibeliin.
Handphone keluar baru, handphone Asus ROG yang buat main game, beli langsung begitu. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita dilarang, itu bersyukur. Kenapa? Karena itu baik buat kita. Setuju nggak? Kalau kita nggak dikasih, minta nggak dikasih, bersyukur. Kenapa? Karena itu baik. Karena kalau semua keinginan kita dipenuhin, yang menjadi celaka siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya puasa itu adalah menahan makan supaya kita itu bisa mengontrol diri. Kalau lapar, jangan kayak tikus malam-malam. Begitu. Pesan GrabFood gitu kan, tengah malam. Teman-teman, ada baiknya kita bisa menahan diri. Dan itu baik. Kayak gitu. Baru-baru ini ada yang viral. Pengemudi Pajero ngamuk. Tahu dong? Ya kan? Ini rame nih. Pasti di grup keluarga, WA keluarga pasti di forward sama mama atau kalau enggak sama papa. Iya kan? Benar nggak? Gitu kan? Yang biasa suka forward itu tuh papa atau mama. Koko mau voting dikit dong? Boleh chat, ketik di chat siapa yang paling sering forward di grup WA? Papa atau mama? Yang paling forward, paling bawel, paling gak jelas begitu. Padahal yang berita semua di forward. Ayo coba voting dong. Koko mau lihat, mau coba eksperimen. Papa atau mama yang paling bawel di grup WA? Bisa nggak sih anak-anak ke chat? Oh, ditutup ya? Ko Andrian ya? Hah? Dibuka bisa. Dibuka? Teman-teman bisa chat di kolom chat. Dibuka. Gak berani jawab. Oh, nggak ada, bersyukurlah gitu. Karena kadang-kadang gini pemikiran Koko tuh gini, mama yang bawel. Enggak loh, ternyata papa-papa juga bawel loh. Bawel banget begitu, bahkan yang hoax-hoax dimasukin begitu. Oh, kalian nggak ada ya? Emang kalian orang tuanya baik-baik ya? Puji Tuhan ya. Ini yang lain pada nggak respon, kenapa ini? Ngapain ini? Oke, kita lanjut deh ya, Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Barusan ini kan lagi rame tuh, ada pengemudi Pajero yang ngamuk dan serang pengemudi truk kontainer. Kenapa? Gara-gara dia itu diklakson. Tet begitu. Ini orang belagu naik Pajero, langsung keluar, langsung dia pukul itu truk kontainer sampai kacanya pecah, teman-teman. Dan akhirnya at the end orang ini akhirnya masuk penjara. Teman-teman, berapa banyak dari kita pernah melihat orang yang begitu gampang emosi di jalan gara-gara apa? Ada yang diselip motor atau diklakson, langsung emosinya naik kayak begitu. Pernah lihat nggak? Dan Koko tanya, yang melakukan atau yang emosi itu anak kecil atau orang dewasa? Orang dewasa. Bahkan mungkin papa kita. Bahkan mungkin orang-orang yang kita anggap udah tua tapi nggak dewasa. Setuju nggak? Mungkin nih ya, di antara teman-teman nih ya, hari ini engkau lebih dewasa dari orang tuamu. Setuju? Ya bisa enggak. Sebagian kita juga masih kayak anak kecil sih kan. Tapi berapa kali kita melihat banyak orang dewasa nggak bisa kontrol diri. Teman-teman bisa bayangin, kenapa? Karena mereka tidak terbiasa mengontrol diri sendiri. Tidak biasa mengendalikan diri. Emosi langsung ngamuk, langsung banting pintu, langsung banting barang, lempar barang ke sana kemari. Ngamuk-ngamuk begitu. Bisa bayangin nggak? Kita jadi anak kecil, kita jadi remaja ya, terus kita lihat, ih kekanak-kanakan banget. Tapi kenyataannya begitu. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa mengontrol diri sendiri. Dan itu masalah. Jadi puasa adalah cara melatih diri. Ada satu quotes bagus dari Napoleon Hill. If you neglect to exercise self-control, you are not only likely to injure others, but you are sure to injure yourself. Kalau kamu menolak untuk mengontrol dirimu sendiri, maka kamu bukan hanya mencelakakan orang lain, tapi kamu juga akan mencelakakan dirimu sendiri. And I can guarantee 100% about this. Oke? Jadi gini loh teman-teman,
Kristen itu bukan satu agama yang begini, aduh Tuhan aku ada masalah, Tuhan tolong gua, Tuhan menolong gua. Sorry to say, itu adalah satu sisi dan itu bukan Kristen. Cuman satu sisi doang. Kekristenan itu lagi berbicara tentang apa? Tentang perubahan hati, perubahan diri, karakter yang benar. Dan that's Christianity yang seperti Yesus. Mengontrol diri itu penting banget teman-teman buat diri kita sendiri gitu loh. Dan untuk kita semua, makanya kenapa mungkin Ko Andrian memberikan tema bertumbuh dan berbuah melalui berdoa, melalui puasa. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya kita bisa melatih diri kita, bisa mengontrol diri kita. Dan that's good. Itu baik buat kita. So, jadi puasa jelas tujuannya apa? Puasa, kita berpuasa supaya kita bisa mengontrol diri, bisa melatih diri. So, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita berpuasa? Oke? Bagaimana kita berpuasa? Nah, berpuasa itu di dalam tradisi perjanjian lama, misalnya di dalam Imamat pasal 16 ayat 31, Firman Tuhan mengatakan begini, ini perintah kepada orang Israel. Hari itu harus menjadi Sabat. Sebenarnya ini apa sih? Ini adalah hari raya pendamaian. Apa itu? Ya sudah, pokoknya itulah ya, hari raya penghapusan dosa. Nah, hari perhentian dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi poin dari berpuasa, ya bagaimana cara berpuasa? Biasanya orang perjanjian lama itu melatih dirinya untuk satu hari di dalam satu minggu mengkhususkan diri untuk berpuasa. Dan mereka itu merendahkan diri. Jadi berpuasa dan merendahkan diri itu adalah dua sisi mata uang, teman-teman. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi berpuasa itu adalah melatih diri untuk merendahkan diri. Untuk tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Begitu. Aduh, hari ini pulang habis main bola misalnya ya, capek gitu ya. Aduh, capek banget. Pengen minum yang dingin-dingin. Terus kemudian buka kulkas, lalu kemudian cari ya, apa sih? Sprite ya, cari Sprite yang kita udah beli. Ternyata Sprite-nya nggak ada. Langsung kita teriak, "Mana Sprite gua?" Gitu kan ya. Ternyata tersangkanya adalah mak kita udah minum. Wah, itu langsung kan emosi sampai di ujung otak kan begitu kan ya. Sampai di ujung otak kayaknya mau meledak gitu kan. Nah, kita latih diri kita untuk apa? Untuk tidak selalu keinginan saya yang diikutin. Kayak gitu. Dede, apalagi kalau Dede yang minum itu Sprite, kalau perlu tuh Dede kita salibkan di depan rumah kan gitu kan. Tapi begini, nggak selalu kok apa yang kita inginkan itu harus dipenuhin. Amin. Itu penting loh teman-teman. Ya. Nah, jadi kita harus melatih diri. Untuk apa? Untuk benar-benar nggak, hari ini adalah hari di mana gua nggak mau untuk melayani diri gua sendiri. Ini menarik. Begitu. Teman-teman gini loh, di dalam kekristenan, intinya tuh bukan soal nggak makan. Nggak makan itu adalah salah satu cara untuk melatih hati. Jadi, Konrad ini lagi ngajarin apa sih? Supaya jangan makan. Ya jangan makan itu salah satu caranya doang. Sebenarnya di dalam puasa tidak selalu hanya dilakukan dengan soal makan doang. Misalnya menahan makan untuk apa yang kita suka. Jadi ada salah satu model puasa itu begini teman-teman. Kita tuh kan biasanya cuman mau makan fried chicken atau mau makan daging. Kita nggak suka makan sayur. Nah, nanti kalau misalnya di atas meja mama masakin ternyata tidak ada daging, adanya sayur, kita ngamuk. Nah, puasa adalah kita melatih diri untuk makan apa yang nggak kita suka. Yang kita suka itu kita nggak makan. Mau coba? Mau belajar coba? Penting loh. Kita tuh dari sejak remaja melatih untuk tidak selalu kita menang, tidak selalu kita diikutin. Nah, ini biasa sindrom anak bontot nih. Sindrom anak bontot atau sindrom anak laki satu-satunya nih, begitu kan? Atau anak cewek satu-satunya. Dimanja begitu. Kita nggak harus makan apa yang kita suka. Nah, salah satu cara orang puasa hari ini, salah satu caranya adalah, sekali lagi bukan cuma nggak makan, tetapi gini, makan boleh nggak? Boleh.
tetapi makan sayur. Daging dia nggak makan. Kenapa? Karena dia suka daging. Kok gue suka sayur begitu? Iya, itu berarti kalau makan sayur kamu bukan berpuasa. Apa yang kamu suka hari ini? Milk tea? Boba? Gitu kan? Apalagi yang kamu suka hari ini? Coba latih dirimu untuk tidak makan. Misalnya, kalau nggak makan yang kayak begitu, seminggu gua nggak makan. Seminggu gua nggak makan, apa tuh? Apa sih yang sekarang kekinian? Ayam geprek misalnya. Gua mau makan apa yang disediain di meja makan. Melatih diri. Sekali lagi tujuannya apa? Supaya hati kita dilatih. Jangan kita nih jadi orang yang ikutin hawa nafsu kita. Begitu. Nah, puasa, bahkan salah satunya itu teman-teman, bukan cuma soal puasa makan, tapi misalnya puasa main game. Nah loh, main game ini susah nih, gitu kan. Kenapa? Karena kayaknya kita ini paling suka main game. Apa-apa main game. Coba latih diri kamu nggak main game. Latih diri kamu coba hari ini misalnya, besok atau hari kapan. Puasa apa? Puasa Instastory. Bisa? Puasa main TikTok. Bisa nggak? Kok kenapa sih mesti ribet kayak gitu? Sekali lagi, kita melatih diri kita supaya jangan ikutin hawa nafsu melulu. Percaya deh, kalau teman-teman sejak remaja melakukannya, jadi dewasa lebih enak. Kenapa? Karena udah terbiasa. Daripada sekarang nggak mau lakuin, nanti makin dewasa udah susah diubah. Iya nggak? Sekarang, Koko tanya, lebih gampang berubah orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak. Kenapa? Karena kalau udah dewasa, udah terlalu membatu. Udah bertahun-tahun kayak begitu. Udah bertahun-tahun kerjaannya ngamuk melulu. Udah bertahun-tahun kerjaannya senggol bacok. Kan begitu kan? Akhirnya apa? Kamu akan menyesal hidup kamu. Karena kamu tidak melatih diri kamu untuk mengontrol diri. Nah, jadi kalau berpuasa, kok lakuinnya apa? Ya itu tadi ya, menahan diri untuk melakukan apa yang kita suka, atau makan apa yang kita suka, dan sebagainya. Ini bisa teman-teman lakukan satu hari 1 minggu, atau bahkan teman-teman bisa lakukan 1 minggu full. Ayo coba melatih diri, begitu loh. Dan bukan cuma menahan diri untuk melakukan atau makan apa yang kita suka, tetapi lakukan hal yang sederhana, yang positif pada hari itu. Misalnya, yuk latih dirimu untuk baca buku. Kok gue suka baca buku? Apa? Baca komik. Ya, itu mah nggak ini. Melatih diri kamu untuk melakukan hal yang mungkin positif, tapi selama ini kamu nggak mau lakukan. Baca buku misalnya. Atau cuci piring. Di rumah. Gitu. Coba lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, yang selama ini kamu bisa isi waktu kamu dengan positif daripada cuma main game doang. Coba bantu cuci piring. Coba dengerin sampai mak kamu bilang begini, ini anak kesambet apa nih? Kamu kenapa tumben-tumbenan nih? Biarin gitu. Daripada kamu isi waktu kamu dengan sesuatu yang hanya sekadar untuk mau memuaskan diri kamu. Atau bahkan mandiin anjing kamu. Mandiin si Dogi di rumah. Kan begitu kan ya? Iya kan? Selama ini kita maunya cuma piara anjing doang. Yang ngurus siapa? Si Mbak. Dasar. Nggak sopan gitu kan. Yang piara kamu, yang ngurus kamu, kan gitu. Nah, coba latih diri kamu untuk melakukan hal yang positif selama misalnya puasa. Percayalah, di masa itu teman-teman akan mengembangkan satu kebiasaan yang baik. Dan itu semua start from today. Start dari hari ini. Jangan nanti. Kayak gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan selama puasa? Tentu kita bisa berdoa. Melatih diri kita untuk ambil waktu berdoa, baca firman. Begitu. Sekali lagi, tujuannya supaya kita dekat dengan Tuhan. Yesus memberikan satu catatan. Kalau kamu berpuasa, jangan munafik. Karena waktu itu orang berpuasa untuk dilihat orang sedang berpuasa. Dan hari ini kita nggak boleh punya mentalitas yang seperti itu. Kalau kamu berpuasa, ya berarti nggak boleh ngomong sama ini. Mama misalnya sediain, nih hari ini mama masak ayam goreng, atau hari ini pesan McD, oh my goodness gue lagi puasa gitu kan ya. Aduh, itu McD memanggil-manggil di atas meja, sini gitu. Coba latih diri kamu. Jangan bilang, aduh nggak apa-apa puasanya besok aja. Itu mah bukan puasa gitu kan.
kebetulan besok gitu kan nggak ada promo, ya udah puasanya besok aja, itu mah bukan puasa. Puasa itu adalah melatih diri di saat ada satu hal yang enak, ada satu hal yang nyaman gitu, tapi kamu nggak ngambil. Itu puasa. Kamu melatih diri untuk supaya kamu terkontrol. Sebagai penutup, aku mau cerita satu cerita yang menarik. Ada seorang bernama Sierra Halseth. Ini baru terjadi di Amerika, di mana dia dituntut bersama pacarnya, Aaron Guerrero, umurnya baru 18, si Sierra ini umur 16. Mereka dituntut karena mereka membunuh papa dari si perempuan. Perempuan ini punya papa, Daniel Halseth. Kenapa teman-teman? Karena mereka itu dilarang pacaran sama si papanya. Dilarang pacaran. Jadi ini cewek masih usia 16, si cowok usia 18. Jadi kedua orang tua si Daniel Halseth ini sama orang tua dari si cowoknya, mereka tuh sepakat bahwa ini anak-anak berdua ini pacarannya nih kelewat batas. Dampaknya buruk. Kenapa? Mereka jadi tidurnya malam, mereka studinya nggak bagus gitu kan, terganggu gara-gara I love you, oh so sweet, gitu-gitu. Oh ini nggak bagus nih gini, hubungan kayak gini nggak bagus, toxic gitu loh. Akhirnya kedua orang tua sepakat untuk oke, kita larang anak kita pacaran. Dan yang paling menentang si orang tua dari si cewek. Apa yang terjadi teman-teman? Kedua anak remaja ini yang umur 18 sama 16 ini ngebunuh papanya. Ditusuk 70 kali pakai pisau. Itu terjadi bulan April kemarin di Amerika. Di Utah. Gila nggak? Sinting sih. Bahkan di dalam video mereka, mereka berkali-kali bilang bahwa mereka sudah melakukan hubungan seks dan sebagainya. Stupid gitu. Stupidnya kebangetan. Padahal belum tentu juga ntar mereka jadian. Belum tentu juga itu akan jadi pasangannya dia. Kayak gitu. Kok kalau gitu ini kalau udah pasti jadi pasangan gue boleh dong? Enggak! Gitu. Bodoh itu namanya. Karena nggak bisa mengendalikan diri. Nah ini adalah contoh dua anak remaja yang hidup hanya pengen suka-suka. Dan you know what? Kekristenan selalu bilang, menahan diri itu baik. Rotan itu baik. Kalau orang tuamu hari ini ngelarang kamu, itu baik. Kita harus melatih diri kita untuk bisa dikendalikan. Karena kalau sampai kita nggak bisa dikendalikan, maka kita akan menuai apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. If you neglect to exercise self-control, you are not only likely to injure others, but you are sure to injure yourself. Amin. Yuk kita belajar. Nanti misalnya teman-teman tanya, kok aku mau coba buat puasa atau gimana? Nanti biar Ko Andrian yang akan kasih instruksinya seperti apa. Ya, kita berdoa teman-teman. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkannya. Di masa muda, Tuhan tolong supaya kami belajar dilatih. Jangan kami menjadi anak-anak yang cuma ikut suka-suka kami, malah nanti di kemudian hari kami menjadi rusak. Ampuni kalau kami selama ini manja dengan diri kami, ampuni kalau selama ini kami suka-suka, dan Tuhan tolong supaya kami menjadi orang-orang yang dilatih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita harus bersyukur karena Tuhan telah melakukan semua hal yang terbaik untuk kita semua. Sekarang mari kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang sudah ditampilkan di screen atau disimpan dulu dan di rumah lalu dibawa lagi ke gereja sambil memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Persembahanku.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan uang ini bisa menolong pelayanan di gereja ini. Dan ajar kami Tuhan tidak hanya mempersembahkan uang. Kami juga harus bisa mempersembahkan diri kami sendiri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. By the way, teman-teman, thank you buat semua yang hari ini sudah hadir. Thank you juga buat teman-teman yang hari ini sudah membantu mempersiapkan pelayanan, baik pengurus, baik teman-teman juga. Dan thank you juga buat Ko Andre yang hari ini sudah boleh menjadi berkat untuk membawa firman Tuhan. Teman-teman, di hari ini cuma ada 3 pengumuman, tapi sebelum itu di awal mungkin Ko Andre mengingatkan untuk teman-teman boleh taat protokol kesehatan di tengah-tengah masa pandemi ini ya. Dan pengumuman selanjutnya, di minggu depan, Guru Injil Malvian akan menyampaikan firman Tuhan tentang bertumbuh dan berbuah melalui pelayanan. Ya, minggu depan temanya bertumbuh dan berbuah melalui pelayanan. Dan teman-teman boleh belajar dan boleh menemukan apa yang bisa membuat kita bertumbuh dan berbuah melalui pelayanan yang kita lakukan. Dan apakah pelayanan itu hanya melalui gereja, korem, atau di mana saja? Nanti sama-sama kita akan pelajari bersama-sama dari Guru Injil Malvian pada minggu yang akan datang. Pengumuman yang kedua, teman-teman sekali lagi yang belum isi data atau yang merubah data, yang merubah nomor handphone, segera bisa menghubungi Ko Andrian, dan teman-teman yang belum pernah dihubungi atau terlewat oleh Ko Andrian melalui chat, teman-teman boleh chat pribadi ke Ko Andrian supaya kita bisa mengupdate data teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum download aplikasi GKY Citra, segera download karena ada beberapa info-info yang penting secara khusus kemarin tuh tentang vaksin. Akhirnya ada beberapa teman-teman ataupun orang tua teman-teman tuh yang kelabakan, bahkan sampai di malam hari masih harus download aplikasi. Maka teman-teman dari sekarang yuk yang belum download, di-download supaya tiba-tiba kalau ada hal yang sangat penting, teman-teman sudah bisa mengantisipasi lebih awal. Ya, jadi yang belum download, berharap teman-teman boleh download, boleh juga membantu orang tuanya untuk mendownload aplikasi GKY Citra. Dan yang terakhir,
teman-teman yang mau pelayanan bisa menghubungi Ko Andrian, dan Ko Andrian say thank you kepada teman-teman yang masih ada sampai sekarang yang menghubungi Ko Andrian untuk mendaftarkan diri untuk pelayanan. Dan pelayanan di Korem di masa pandemi, ada teman-teman boleh edit sesuatu, taruh di postingan kita di Instagram, teman-teman boleh membantu pelayanan buat kayak ini nih, ada yang edit nih buat PPT ibadah, ada juga yang edit nih buat PPT pengumuman Ko Andrian di Warta ini, itu juga pelayanan. Dan ada juga yang edit lagu, ada yang bantu cari lagu, ada yang WL, dan juga teman-teman bisa membantu operator Zoom, itu juga pelayanan. Dan juga di masa pandemi ini, di masa pandemi juga kita juga ada pelayanan podcast. Beberapa teman-teman sudah kirim cerita dari rumah, nanti pelan-pelan akan diupload. Nah, yuk teman-teman, berharap apapun yang teman-teman bisa lakukan di masa pandemi ini untuk mendukung pelayanan Korem, bisa menghubungi Ko Andrian. Ya, itu aja dari Ko Andrian. Kita akan menutup ibadah Korem 1 pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan angkat doksologi, nanti doa tutup dan berkat dipimpin oleh Ko Andre. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Oke, teman-teman, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita rindu supaya firman hari ini bukan cuma kita dengarin, tetapi kita rindu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dilatih hatinya untuk bisa mengendalikan diri, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya di tengah-tengah dunia. Kita kembali dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera, pertolongan dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan kami satu persatu. Kiranya keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memampukan kita, menolong kita untuk bisa mengendalikan diri kita, menolong kita untuk menjadi dewasa, dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin.